Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, Ibu Siska Elista Putri MSI, dan seluruh rekan-rekan dari lokal HTN 4B. Baiklah, pada hari ini saya Nesti Rahmadani dan rekan saya Latifah Hanum akan menjelaskan materi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang hukum sebagai pengendali masyarakat. Materi pertama yaitu tentang hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat. Reussepon dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. Pernyataan Reussepon tersebut pada awal Orde Baru dibawa ke Indonesia oleh pakar-pakar hukum saat itu dengan pemikiran bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Dalam sistem hukum sipil atau civil law system yang diterapkan di Indonesia yang menganut model hukum Eropa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hukum sebagai pengendali masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan urgen karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitu pula sebaliknya. Karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat ke dalam suatu perubahan yang terencana. Hukum yang berlalu dalam masyarakat pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri, dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya agar masalah atau konflik dapat diminimalisir. Masyarakat tanpa hukum maka akan terjadi kekacauan serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Begitu pula sebaliknya, hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali. Baiklah, itu penyampaian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Latifah Hanum dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Latifah Hanum dengan NIM 1930 20335 dari kelompok 5 mata kuliah Sosiologi Hukum yang membahas tentang fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu hukum sebagai mekanisme interaksi. Breidemer mengatakan bahwa sangat penting untuk membedakan antara dua jenis usaha yang menghubungkan antara sosiologi dan hukum. Yang pertama, sosiologi tentang hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai fokus dari investigasi yang bersifat sosiologis. Tujuannya adalah menggambarkan arti penting dari hukum terhadap masyarakat luas atau menggambarkan proses-proses internalnya atau bahkan kedua-duanya. Kedua, sosiologi dalam hukum adalah memfasilitasi pelaksanaan hukum dari fungsi-fungsinya. Tujuannya adalah tergantung dari poin 1 dalam hal ini pengetahuan sosiologis tentang berbagai fungsi hukum dan mekanisme pelaksananya tersebut. Breidemer mengungkapkan suatu analisis terhadap fungsi-fungsi hukum dan hubungannya dengan subsistem fungsional lain dari masyarakat. Ia kemudian membahas beberapa garis penting dalam sosiologi hukum yang menjadi penekanan analisis dan kedudukan sosiologi dalam hukum. Breidemer menggunakan 4 teori yang didasarkan pada teori Parsons yang menggunakan 4 proses fungsional dari suatu sistem sosial. Pertama, sebagai proses ekonomi, yang kedua sebagai proses politik, yang ketiga secara sederhana dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yang keempat proses hukum. Hukum di sini ditekankan pada fungsinya dan menjelaskan penyelesaian konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur, atau seperti yang sudah disebutkan di atas sebagai mekanisme interaksi. Pada waktu itu timbul dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa ini dapat diselesaikan.
Pada saat hukum itu mulai berbicara, maka pada saat itu pula mulai dilihat betapa bekerjanya hukum itu sebagai mekanisme penginteraksi melibatkan pula ketiga proses yang lain, berupa pemberian masukan-masukan yang nantinya diubah menjadi keluaran-keluaran. Yang pertama, masukan di bidang ekonomi, yang kedua, masukan dari bidang politik, yang ketiga, masukan dari bidang budaya. Fungsi yang keempat yaitu hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Menurut Sajipto Raharjo, langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu membuat hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan. Yang kedua, memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam social engineering itu hendak terapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk seperti tradisional, modern, dan pencernaan. Hukum dalam konsep Mokhtar tidak diartikan sebagai alat tetapi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pokok-pokok pemikiran yang melandasi konsep tersebut adalah: 1. Bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan dianggap. Yang kedua, bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Baiklah, sekian dari materi kami. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.